Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih memberikan dan berkenan memberikan satu anugerah datang ke masjid di pagi hari yang sebenarnya kesibukan kita ini kalau kita mau turuti tidak akan pernah ada habisnya. Dunia itu kalau kita atur atau kita urusi nggak akan ada habisnya. Dan semakin kita sibuk dengan dunia kita, maka sebenarnya hati kita semakin gersang. Maka ketika kita menginginkan kedamaian, datanglah ke pengajian. Ya, ini adalah salah satu obat untuk menghalau kecintaan kita kepada dunia. Dan kita bersyukur karena dengan anugerah inilah seorang yang sehat belum tentu mau untuk mendatangi kajian atau berbuat baik. Seorang yang sehat belum tentu memiliki kekuatan untuk kepedulian terhadap orang lain, menginfakkan hartanya, jiwanya untuk berjuang di jalan Allah. Ini semua ada satu jasa dari seorang nabi yang namanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berjasa, telah memberikan kepada kita contoh teladan, petunjuk dari wahyu Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu percaya, beriman. Dan hanya bagi orang beriman. Jangan percaya kalau misalnya balasan Allah kedatangan kita setiap langkahnya itu memiliki satu balasan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dituntut satu keimanan. Kalau kita tidak beriman, tidak mau. Kalau seorang istri membuatkan teh atau kopi itu balasan dari Allah itu besar, ya, dan mau melakukan padahal pada posisi yang lelah, pada posisi yang capek, ya hanya dengan kekuatan iman yang bisa menggerakkan. Kalau sekiranya Allah SWT datangkan dari langit balasannya secara nyata, misalnya uang satu kepok itu, saya kira banyak para istri tidak akan mengeluh. Karena setiap bikin kopi, setiap bikin teh akan jatuh uang satu kepok. Tidak ada istri yang keluar negeri untuk bekerja. Tapi balasan Allah yang lebih besar daripada uang sekepok ini hanya bagi orang yang beriman yang mau mengamalkan. Pada kesempatan ini saya diberi satu tema atau satu materi yang kaitannya dengan masalah Ramadan. Mungkin saya akan membahas dari sisi yang berbeda. Jamaah rahimani wa iyyakum. Jadi Ramadan ini sudah kita jalani berapa kali kira-kira? Kalau kita hitung dari 14 tahun balik atau 15 tahun balik, kalau umurnya 50 berarti sudah 35 kali Ramadan. Ada yang umurnya 50? Yang umurnya 40 berarti sudah 25 kali. Yang umurnya 70, ya banyak kali. Masya Allah. Pertanyaan saya, hasilnya apa? Ramadan ini kan kita jalani setiap tahun. Tapi mengapa kita tidak memiliki satu hasil sebagaimana kalau di dalam ayat jelas disebutkan la'allakum tatakun. Saya tidak akan bahas itu dulu. Karena orang bertakwa itu nanti ada indikatornya. Ramadan disebut sebagai bulan yang mulia. Ya kan? Ada syahrun mubarak, yaitu bulan yang diberkahi. Pertanyaannya, sudahkah kita dapatkan keberkahan Ramadan? Atau betul-betul kita memuliakan Ramadan? Pertanyaan saya. Kalau ada seorang syekh dari Timur Tengah mau datang ke masjid ini, ya 3 bulan ke depan, apa yang akan dilakukan oleh takmir masjid ini? Apa yang akan dilakukan oleh jamaah masjid ini? Apa Pak? Persiapan. Padahal kedatangan Ramadan itu lebih mulia daripada kedatangan seorang syekh. Tapi apa yang kita lakukan? Kita biasa-biasa saja. Nggak ada persiapan, nggak ada. Padahal ada sebagian salaf yang mengatakan kanu yad'unallah sittata asyhur.
ayablughum syahr Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata asyhurin ayataqabbalahu minhum. Ada sebagian sahabat mengatakan bahwa mereka para sahabat itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka bisa menjumpai Ramadan. Artinya apa? Ada apa ini kok 6 bulan sebelumnya dia sudah menginginkan Ramadan? Ya, berarti kan sudah ada keinginan, persiapan, minta. Kita boro-boro, Pak. Ya, mintanya aja kadang terlambat. Ini 6 bulan sebelumnya sudah minta. Nanti setelah Ramadan lewat, beliau berdoa selama 6 bulan juga agar apa yang diamalkan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tanya pada diri kita, apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut Ramadan? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut tamu yang agung, tamu yang mulia, yang mana kedatangan Ramadan ini akan membawa keberkahan bukan hanya di dunia, termasuk di akhirat. Mencetak manusia bertakwa. Dengan takwa inilah akhirnya Allah akan menyelesaikan persoalan-persoalan kita di dunia ini dan juga termasuk di akhirat. Jenengan percaya kalau istrinya jenengan cerewet itu habis dan selesai di bulan Ramadan. Setelah Ramadan selesai, istri jadi lembut. Percaya nggak? Nggak percaya karena belum mengamalkan. Jenengan punya hutang lewat Ramadan, hutang sampai lunas di tahun berikutnya. Jenengan percaya nggak? Nggak percaya karena jenengan nggak tahu bagaimana caranya kan? Loh berarti Pak ini dampak dari ketakwaan yang kita lakukan selama Ramadan. Kan kita sudah tahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, bahwa takwa itu bisa menjadi jalan keluar. Allah akan kasih jalan keluar dengan ketakwaan kita. Nah kalau kemudian kita lewati Ramadan, kemudian masalah kita nggak selesai, berarti kan kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Apakah betul Ramadan ini membentuk ketakwaan bagi diri kita sendiri? Apakah Ramadan itu mencetak saya sebagai orang bertakwa? Kenapa Allah tidak kasih jalan keluar? Kan itu yang harus ditanyakan. Sehingga ada perubahan-perubahan. Makanya tentang masalah tarhib ini penting bagi umat ini dan sangat diperlukan. Agar apa? Agar kita nanti mampu menghayati, mampu menikmati Ramadan. Coba siapa di antara kita yang bisa menikmati Ramadan? Sebagaimana para sahabat ketika menjelang akhir Ramadan, mereka menangis. Karena apa? Akan ditinggalkan tamu yang agung. Saya mau tanya sama ibu-ibu, pernah nggak nangis ketika mau Ramadan itu mau selesai? Iya Pak, saya nangis Pak, jahitan saya belum jadi. Oh ya wes, nggak bisa beli baju Pak, nggak bisa beli roti Pak. Ya sudah. Kenapa coba? Padahal orang-orang dulu, para sahabat itu kalau mau Ramadan itu mau selesai, itu nangis tuh. Kenapa? Karena mau ditinggalkan tamu yang agung ini, tamu yang mulia ini. Dan saya hampir rata-rata kalau pas itikaf itu saya perhatikan, biasanya itikaf itu kan ngejar khatam ya. Itu kalau sudah khatam tanggal 28 apa tanggal 27 sudah selesai dia, udah nggak baca lagi. Padahal harusnya dia harus baca terus sampai di injury time. Tapi apa yang kita lakukan? Enggak. Malah bergurau, persiapan mau pulang dan sebagainya. Enggak, ini kita bagi teman-teman yang itikaf coba kita perhatikan. Harusnya apa? Menjelang injury time itu waktu-waktu yang dahsyat. Coba kalau kita nonton sepak bola, injury time itu adalah waktu yang sangat berharga. Begitu bisa mencetak gol, lawan nggak bisa membalas. Tapi kenapa di saat injury time justru kita ke pasar? Ya, makanya ibu-ibu nanti didorong suaminya untuk ikut iktikaf. Nanti kita bahas kalau pas cukup waktunya. Ini karena kita tidak bisa menghayati, tidak bisa menikmati Ramadan.
tidak bisa merasakan kehadiran Ramadan itu bukan seperti bulan-bulan biasa. Maka sangat wajar ketika Rasulullah SAW juga memberikan motivasi menjelang Ramadan, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau bersabda, "Atakum Ramadhana syahrun mubarak, faridullahi azza wa jalla alaikum siyamih, taftahu fi abwabis sama' wa tughliqu fi abwabil jannah wa tughliqu fi abwabil jahim wa taqullu fi maratatus syayatin, wallahi fihi lailatin khairin min alfi syahrin, man hurima khairuha faqad haruma." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh barokah. Saya akan bacakan hadisnya dulu, terus komentar ulama, baru nanti saya akan harusnya bagaimana kita. Ya, saya ulangi ya. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh barokah. Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Di bulan ini akan dibukakan pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka. Syaitan-syaitan dibelenggu. Demi Allah, di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalang untuk mendulang banyaknya pahala di malam itu, berarti dia terhalang mendapatkan kebaikan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai. Nah, tentang hadis ini ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah Al-Fauzan, dia mengatakan, fi hadzal hadithi bisyaratil li'ibadillahi shalihina bi qudumi syahri Ramadan al-mubarak. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbaru sahabah radhiyallahu anhum ajma'in bi qudumihi. Wa laysa hadha akhbaran majradan bal ma'nahu bisyaratihim bi musimin adimin. Yaqdaruhul haqq qadrahu salihun al-mushmirun li'annahu baina fihi ma hayya Allahu li ibadihi min asbabil maghfirati wa ridwani wa ya asbabun katsira. Faman fatatul maghfirah fi Ramadan fa huwa muharramun ghayatul haraman. Beliau Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa di dalam hadis ini terdapat satu kabar gembira bagi para hamba Allah yang saleh dengan datangnya bulan Ramadan yang diberkahi. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat akan kedatangan Ramadan ini bukan hanya berita semata, tapi maknanya ada satu kabar gembira bagi mereka dengan adanya waktu yang agung, yang memang sudah selayaknya dimuliakan oleh orang-orang yang soleh dan siap untuk melaksanakan amal-amal di bulan Ramadan. Karena beliau Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di bulan Ramadan Allah telah siapkan begitu banyak kebaikan, yang mana kebaikan-kebaikan ini menjadi sebab untuk mendapatkan ampunan dan ridhonya. Dan sebab-sebab ini banyak sekali. Karena itu, siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, berarti dia telah diharamkan untuk mendapatkan banyak kebaikan. Masya Allah. Mari kita perhatikan, ya, kita kupas satu-satu. Yang pertama, Rasulullah SAW dalam komentarnya Syekh Abdullah Al-Fauzan ini adalah bahwa dari hadis tadi merupakan kabar gembira bagi para hamba Allah yang soleh. Berarti yang senang menyambut datangnya Ramadan hanyalah orang-orang yang soleh. Yang tidak soleh tidak suka. Yang nggak soleh nggak senang. Perasaan baru kemarin ya Ramadan, kok sekarang Ramadan lagi. Ya. Yang paling nggak suka itu kalau saya perhatikan itu, ya maaf ya, kalau di sini ada saya mohon maaf sebelumnya karena saya pernah mengalami juga. Yang paling nggak suka kedatangan Ramadan itu adalah ketua koperasi simpan pinjam. Wes itu golekan utang ya mas. Kenapa? Ramadan itu banyak yang ngambil, banyak juga untuk nyari modal, ya toh, untuk jualan, memanfaatkan momen Ramadan. Bagi anggotanya itu biasanya begitu. Wes pokoknya kalau menjelang Ramadan
Saya pernah kerja di sebuah koperasi dulu, itu juara nasional Indonesia itu berturut-turut 3 kali. Saya paham persis setiap menjelang Ramadan pasti ketuanya itu pusing. Belum lagi kalau di Ramadan kedatangan tamu untuk apa? Untuk studi banding dari luar Jawa. Wah itu mesti ngeluarkan duit, ya dah. Nah, untuk nyambut tamu masa nggak ngeluarin duit? Nggak mungkin. Dan tamu kalau datang bukan 1-2 orang, sak bis. Maka kalau orang soleh itu kalau mendapati Ramadan, satu tadi sudah disebutkan, kalau kita merujuk pada para sahabat 6 bulan sebelumnya beliau sudah berdoa agar sampai kepada Ramadan, sangat mengharap kedatangan tamu yang agung. Hanya orang soleh dia bisa berusaha untuk mempersiapkan secara fisik. Apa fisiknya? Ya kalau fisiknya jelas diawali dengan berbagai macam puasa-puasa sunnah sebagai bentuk apa? Pemanasan. Kemudian belajar mulai infak, belajar merajinkan baca Quran agar nanti di bulan Ramadan dia lancar membacanya. Hari ini kalau di kampung-kampung nggak pernah baca Quran, tahu-tahu baca Quran di bulan Ramadan langsung keluar ke speaker. Itu juga banyak yang parah bacanya. Ya, ini mohon dipahami. Sehingga tidak pernah baca Quran di biasanya, terus kemudian di Ramadan dia baca Quran, tahu-tahu dikeluarkan lewat speaker, ya. Yang terjadi adalah ya itulah tadi ya, bacanya seperti itu, naudzubillah. Tuh. Kemudian jamaah riwayakum, ini bukan hanya kabar gembira, tetapi ada satu upaya memang, kata Syekh Abdul Fauzan, ada upaya untuk dimuliakan bulan ini. Dan sekali lagi yang bisa memuliakan hanya orang-orang yang soleh. Dan dia siap untuk apa? Sudah punya rencana apa yang akan saya lakukan. Ramadan itu apa yang saya mau lakukan? Saya mau khatam berapa kali? Itu sudah direncana. Saya mau itikaf di mana? Ya, bukan kemudian asal-asalan. Apalagi maaf ya, kalau misalnya orang puasa hanya sekedar saja mengalir, yang penting puasa. Makanya saya sering sampaikan, jadi puasa orang muslim sama puasa orang mukmin itu beda. Ya, kalau puasa orang muslim itu yang penting sah. Syarat rukun jalani selesai. Nggak peduli. Sahur ikut sahur. Ya kan? Sambil ya apalah dia nonton TV atau YouTube. Nanti kemudian subuh sholat. Pada subuh tidur, nanti bangun duhur sholat jamaah, nanti tidur lagi sampai asar sholat jamaah asar, nanti setelah jamaah enggak tidur, biasanya jalan-jalan. Orang bilang ngabuburit ya, jalan-jalan kemana-mana gitu kan, sampai maghrib ikut makan. Sah nggak sholatnya? Puasanya sah nggak? Sah. Udah gitu puasanya muslim itu gitu. Nanti sampai isya, setelah isya sholat, ya ikut tarawih lah, paling 4 rakaat pulang. Udah dia nonton TV, tidur, besok bangun, terus gitu 30 hari atau 29 hari. Itu puasanya muslim. Tapi puasanya mukmin beda, enggak begitu. Puasa mukmin itu dia akan mengisi waktu-waktunya adalah untuk bermanfaat. Sesuatu yang sangat istimewa di bulan istimewa, dia tidak akan mau sia-siakan waktu itu, adalah gunakan untuk bermanfaat. Kenapa demikian? Jamaah riwayakum, nanti akan saya jelaskan juga insya Allah. Bahwa dikatakan oleh Syekh Abdul Fauzan, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di bulan Ramadan Allah telah siapkan begitu banyak kebaikan. Baca Quran misalnya, 1 hurufnya jelas 10 kebaikan. Di bulan Ramadan lipatkan 10 kali lipat. Di malam Lailatul Qadar lipatkan sampai 1000 bulan. Ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan ini. Yang mana kebaikan-kebaikan ini menjadi sebab untuk mendapatkan ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah bisa simpulkan bahwa ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan itu menjadi sebab. Lah kalau kita tidak banyak melakukan kebaikan, apa sebabnya?
Apa yang menjadi asbabnya? Ya bisa jadi sholatnya, iya. Sholatnya. Tapi kira-kira kalau kita mau lihat peluang, dari banyaknya aktivitas kegiatan kebaikan, dengan hanya sekedar sholat saja, lebih banyak mana peluang untuk mendapatkan ampunan? Lebih banyak orang yang melakukan banyak kebaikan di bulan Ramadan. Maka jangan spekulasi. Semakin banyak kita khatamkan Quran, insya Allah di situ semakin banyak kebaikan peluangnya. Satu hurufnya saja sudah 10 kebaikan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kita tidak tahu huruf yang mana yang kita baca itu yang menjadi sebab ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, karena itu siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, berarti dia telah diharamkan untuk mendapatkan banyak kebaikan. Kalau tadi disebutkan ada seorang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Itu tadi puasa sing hanya sah saja tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah kita akan begitu terus gitu? Makanya Allah dalam salah satu riwayat juga disebutkan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai yang mengharapkan kebaikan, sambutlah. Kalau kita menginginkan banyak kebaikan, sambutlah. Bulan Ramadan itu disambut. Kita siapkan fisik kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah saya. Berikan anugerah kepada saya mampu untuk mengamalkan amalan-amalan karena Engkau ya Allah. Jadi ikhlas itu juga butuh doa. Siapa yang bisa ikhlas? Gak ada. Kecuali Allah kasih kepada kita anugerah bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa dikira ikhlas itu gampang? Oh, enggak. Sulit. Ini salah satunya. Sampai Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bagaimana tidak gembira seorang mukmin ketika diberi kabar gembira tentang Ramadan dengan terbukanya pintu-pintu surga. Bi fathi abwabil junan. Bagaimana tidak gembira seorang yang berdosa yang terhukum dengan tertutupnya pintu-pintu neraka di bulan Ramadan. Bagaimana tidak mungkin seorang yang berakal tidak bergembira kalau diberi kabar tentang satu waktu yang di dalamnya setan dibelenggu. Dari sisi mana ada satu waktu yang menyayangi Ramadan? Ada enggak? Makanya kalau ada satu riwayat yang mengatakan seakan-akan para sahabat itu menginginkan seperti Ramadan semuanya, ya wajar. Karena mereka ini merasakan betul bagaimana Ramadan itu. Bagaimana waktu-waktunya itu digunakan, lalu kemudian kemuliaannya. Sampai dampak yang didapatkan daripada Ramadan itu sendiri. Jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya bahwa di situ disebutkan tentang syaitan itu dibelenggu. Pernah nggak merasakan kalau di Ramadan itu setan dibelenggu? Ada yang pernah merasakan? Ya, saya baru merasakan sekitar ya 3 tahunan inilah. Sejak dulu ya tahu kalau setan itu dibelenggu di bulan Ramadan, tapi baru merasakan itu sekitar 3 tahunan ini. Betul-betul sadar, ternyata betul kalau Ramadan itu setan dibelenggu. Buktinya mana? Baik. Tadi saya bilang kalau Ramadan itu jenengan khatam berapa kali? Sehari berapa juz? Kan gitu kan? Begitu keluar Ramadan, ada lontong, ada opor, ada apa, udah. Itu yang 1 juz saja nggak selesai, Pak. Setan-setan sudah pada dilepas. Wujudnya lontong, opor, macam-macam itu. Ya kan? Mau ngaji aja nggak sempat. Kita mau ngaji ada tamu, ada apa, banyak godaannya. Tapi ketika Ramadan, Masya Allah, kita baca 1 juz itu enteng banget. Makanya pernah ada seorang teman itu, ketika ikut itikaf itu, dia tanya sama saya begini,
Pak Ahmad, saya setiap itikaf nggak pernah khatam, padahal banyak waktu. Ya, kalau ada yang khatam sekali rugi. Itikaf itu kan isinya kan cuman apa sih? Baca Quran, dzikir, sholat, ya kan? Kemudian apa? Tidur ya sebentar paling. Dia bacanya lancar kok. Saya tanya jenengan kalau baca Quran satu juz berapa menit gitu. Ya antara 30 tergantung juznya kan. Kadang-kadang ada yang sulit, ada yang mudah gitu. Kayak juz 30 mudah ya 30 menit gitu. Ya antara 30 45 menit, 50 lah. Ya, baik. Coba saya mau ajak hitung. Saya anggap misalnya 45 menit. Kalau saudara itu bangun jam 3 dan sudah terawih di awal waktu pada Isya, kemudian sahurnya itu ada jam 4, berarti ada waktu 1 jam. Kalau itu dibaca sudah 1 juz, ya. Nanti setelah sahur sambil nunggu subuh itu bisa 1 juz, jadi sudah bisa dapat 2. Nanti pada subuh sampai syuruk bisa jadi 2 juz, sudah 4. Ya, ini kalau itikaf loh. Nggak itikaf pun bisa sebenarnya. Kalau itikaf lebih banyak lagi karena banyak waktu. Kalau nggak itikaf pun bisa. Nanti setelah itu misalnya antum tidur sampai jam 8, bangun misalnya. Ya, nanti sampai qailullah baca itu berapa juz itu? Sudah 3 juz, berarti sudah 7. Sehari 10 juz itu 3 hari sekali khatam. Subhanallah Pak, diamalkan. Dan sekarang Masya Allah ya, kalau misalnya 3 hari sekali khatam, berarti kalau 10 hari sudah 3 kali kan. Itu kalau kita mau hitung-hitung waktu begitu. Kalau mau diperlambat lagi ya nggak apa-apa lah. Bisa 2 atau 3 kali, bisa 6 kali kadang-kadang. Lah di 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, sampai saya menemukan ada yang 2 hari sekali khatam. Berarti sehari itu 15 juz. Itu bangunnya itu tidurnya memang sebentar. Tidurnya sebentar emang. Masya Allah. Ya, makanya itikaf itu adalah ibadah pribadi, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau misalnya ikut itikaf kok nggak selesai baca Quran itu, kalau nggak banyak tidur ya banyak ngobrol itu orang itu pasti. Gampang. Jadi deteksinya gampang. Loh kok Pak Ahmad tahu? Ya pernah aja. Jadi nek tahu nglakoni iku iso cerita ya Pak ya. Itu masalahnya begitu. Nah, makanya disebutkan idza kana awalul lailatin min syahri Ramadan sufidat asyayatin wa maradatul jin. Pada malam pertama bulan Ramadan syaitan-syaitan dan jin-jin dibelenggu. Ya, jelas. Kemudian ditutup pintu neraka. Wa ghulliqat abwabun nar. Ditutup pintu-pintu neraka. Tidak ada satupun pintu yang terbuka dan pintu-pintu jannah dibuka. Tidak ada satupun yang tertutup. Dalam riwayat yang lain pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala lebar-lebar. Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah. Apabila datang bulan Ramadan pintu rahmat dibuka. Ya, saya sering kadang-kadang kalau ada seorang suami istri ya, suami istri itu misalnya punya konflik nih. Konflik di bulan Rajab, bulan Sya'ban, lewatin Ramadan, harusnya loh ya. Kalau kita lihat dari sisi hadis ini, kalau pintu rahmat itu dibuka, itu udah rujuk itu. Karena rahmatnya nggak nyangkut ya nggak rujuk, malah tambah cerai. Ya kan? Karena Ramadan itu salah satu bulan diantaranya kalau bahasa saya ya bulan muhasabah. Kalau tadi disebutkan ada tazkiyatun nufus ya di bulan Ramadan itu. Karena di Ramadan itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, itu bisa merubah karakter manusia. Makanya saya tadi bilang, bagi bapak-bapak yang memiliki istri yang cerewet itu bisa dimintakan di bulan Ramadan.
Ya Allah, istriku adalah makhlukmu ya Allah, ciptaanmu ya Allah, lembutkanlah hatimu ya lembutkanlah hatinya ya Allah gitu. Begitu juga ibu-ibu yang punya suami yang galak. Ibu punya suami galak enggak? Enggak ya, alhamdulillah. Kalau punya suami galak juga dimintakan di bulan Ramadan. Itu langsung dikabulkan ya. Insya Allah. Ya, punya keinginan apapun. Yang pengen umroh, ya minta di bulan Ramadan. Yang belum punya rumah, minta di bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah. Makanya kita memuliakan ini ya dalam dalam rangka menyambut Ramadan itu diantaranya adalah dengan mengisi amal-amal soleh. Ya, persiapan Ramadan sudah kita siapkan, jiwa kita, raga kita sudah tahu menjelang Ramadan jangan terlalu capek bekerja. Kita siapkan betul-betul waktunya itu untuk menjaga badan kita biar sehat dan minta kepada Allah. Dan kemudian kita juga sudah berencana akan mau melakukan apa itu di bulan Ramadan. Kalau tadi sudah saya kasih contoh, diantaranya adalah baca Quran, termasuk nanti bentuk kebaikan yang bisa mengundang ampunan dan ridhonya Allah adalah sedekah. Ya, disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wajwatu ma yakunu fi Ramadan, bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan paling gemar bersedekah. Ini Rasulullah SAW. Ya. Dan semangat beliau di dalam bersedekah lebih kuat lagi ketika bulan Ramadan. Makanya kenapa kayak orang misalnya ya, ada proposal itu macam-macam. Ada proposal pembangunan masjid, ada proposal pembangunan gedung dakwah, ada proposal namanya pembuatan rumah Quran, rumah tahfidz, atau proposal termasuk untuk buka puasa. Itu biasanya orang memberinya tidak sekarang. Itu padahal sekarang pun berpahala, tapi karena ingin dilipat gandakan, biasanya dia nunggu Ramadan tanggal 1 atau malam Ramadan dia mulai rame itu. Ya, rekening-rekening yayasan itu biasanya penuh. Ya, termasuk orang-orang yang dipercaya untuk diberi amanat. Itu dana-dana itu muncul dari situ. Nah, kemudian tentang masalah Quran. Rasulullah SAW sampai bersabda, barang siapa disibukkan dengan mengkaji Al-Quran dan menyebut namaku, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sempat meminta kepadaku, tidak sempat berdoa. Saking apa? Saking akeh sing arep dijaluk gitu. Saking banyaknya mau diminta. Makanya saya sering sampaikan kepada, kalau pas kayak gini ya, kajian jelang Ramadan itu saya sering bilang, sebelum masuk Ramadan itu kita siap-siap menulis apa yang mau diminta. Ya, misalnya masalah orang tua, masalah istri, masalah suami, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah kehidupan kita itu ditulis. Ini proposal kita di bulan Ramadan itu kepada Allah SWT. Ya, termasuk orang umroh itu biasanya saya suruh nulis gitu. Karena apa? Di saat-saat umroh apalagi itu biasanya orang kalau mau berdoa itu sudah lupa semuanya karena saking senengnya, bingung. Nah, kalau memang dalam posisi seperti itu, kalau kita lihat dalam riwayat ini adalah bahwa kita disibukkan dengan mengkaji Quran, menyebut nama Allah, sehingga tidak sempat meminta kepadaku, yaitu minta kepada Allah SWT, maka akan Allah berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang tidak Allah berikan kepada orang yang meminta. Itu diantara salah satu faedahnya kalau kita mau baca Quran. Dan keutamaan kalamullah atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Itu kebaikan. Ya. Kemudian selanjutnya diantara bentuk kebaikan tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi berburu malam Lailatul Qadar. Ada orang tanya, Pak, lah kalau di rumah bisa nggak dapat? Bisa.
selama terjaga. Nek turu tidur gak. Makanya kalau tadi disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan sampai beliau mengatakan ya di ujung hadisnya itu, beliau mengatakan karena itu siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan berarti dia telah diharamkan untuk mendapatkan banyak kebaikan. Itu disebabkan atau mengomentari tentang hadis Nabi yang terakhir. Siapa yang terhalang untuk mendulang banyak pahala di malam itu berarti dia terhalang mendapatkan kebaikan. Jadi kalau yang saya pahami dari ini adalah begini. Setiap kita insya Allah ya selama terjaga pada malam itu mesti dapat malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu datangnya adalah ba'da isya sampai hatta matlail fajar. Jadi orang yang ikut apa? Tarawih itu dapat. Persoalannya kalau cuma tarawih kemudian pulang sudah nggak ngapa-ngapain ya, atau yang itikaf itu setelah tarawih pada malam Lailatul Qadar terus kemudian tidur, besoknya bangun hanya untuk sahur saja, itu rugi. Berarti dia telah terhalang mendapatkan banyak kebaikan yang seharusnya setelah tarawih jangan tidur, dia baca Quran, dia zikir ya, kemudian melakukan satu perbuatan yang baik tadi. Maka sangat rugi sekali ketika malam itu dia hanya seperti itu. Nah, iktikaf ini adalah dalam rangka untuk apa? Memburu malam Lailatul Qadar. Makanya bagi ibu-ibu, nun sewu, kalau di 10 hari terakhir itu ya diusahakan tidurnya sebentar ya. Ya kalau dalam satu riwayat memang disebutkan di malam-malam tanggal ganjil. Ya kalau bahasa saya wis ora usah ganjil, rasa ganep, yang penting ya toh kita berburu di akhir 10 di akhir bulan Ramadan. Makanya disebutkan altamisuha fil ashri al awakhir mir Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir dari bulan Ramadan. Ya, makanya kalau nanti kita nyarinya 10 akhir itu kalau nanti pas kebetulan puasanya berbeda kan jadi ini yang ganjil yang mana gitu. Makanya sudahlah. Pokoknya yang penting 10 terakhir itu kita usahakan untuk optimalkan banyak berbuat baik. Makanya kebaikan-kebaikan ini kenapa kita lakukan? Karena kita sangat berharap sekali. Kalau disebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ujungnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, itu kan ada sebabnya. Imanan wahtisaban. Ya, dia lakukan Ramadan itu dengan penuh keyakinan, iman dan sadar bahwa ini perintahnya Allah. Kalau Rasul kemudian memerintahkan kita bergembira, ya bergembiralah dengan Ramadan. Kan begitu. Kemudian ihtisaban mengharap ridhonya Allah, mengharap pahalanya Allah, pahala termasuk pahala dari Ramadan, pahala dari amal-amal kebaikan itu baru akan menjadi sebab dapat ampunan dan ridhonya Allah. Makanya kalau disebutkan rubba so'imin haddahu min siyamihil ju' wal atas, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga, itu disebabkan dia tidak banyak melakukan kebaikan. Makanya sampai disebutkan rahima anfu abdin au ba'uda dakhala alaihi ramadan falam yaghfar lahu. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan kemudian Ramadan berlalu begitu saja dalam keadaan dosa-dosanya tidak terampuni. Makanya kita sudah mulai memplanning apa ini kebaikan apa nih. Ya. Makanya kalau kita tidak memperhatikan ini, ya kita tidak akan memahami betul bagaimana Ramadan itu betul-betul satu bulan yang sangat dahsyat. Saya pernah punya pengalaman masalahnya. Jadi Ramadan masuk baru 2 hari, tinggal duduk begini sore-sore, kan ada diantara salah satu tempat waktu dikabulkannya doa di bulan Ramadan itu kan menjelang maghrib, ya kan? Menjelang bukain. Apa? Waktu itu saya begini, ya Allah,
saya pengen ke Baitullah. Itu aja. Ya Allah, saya pengen ke Baitullah. Apa yang terjadi? 2 hari berikutnya orang datang ngajak saya ke Baitullah. Masya Allah ya. Jadi begitu cepatnya. Itulah makanya saya percaya. Kalau pintu langit dibuka, kemudian doanya dikabulkan, ya saya percaya. Itu kalau kita tidak buktikan, ya kita tidak akan bisa meningkatkan iman ketika kita membaca hadits ini, nggak bisa. Ya, iman kita itu bisa meningkat ketika Allah SWT betul-betul atas keyakinan kita dan permintaan kita, kemudian Allah kabulkan. Nah, kemudian Allah, kita nanti bisa mengukur apakah Ramadan kita ini berhasil atau tidak. Kebaikan-kebaikan kita ini apakah diterima oleh Allah atau tidak, maka ada ukurannya. Ya, disebutkan dalam kitab Al-Fawaid, disebutkan min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara balasan bagi amalan kebaikan itu adalah amalan kebaikan yang ada setelahnya. Inilah indikator barokah. Ya, yang saya sering sebut, di antara barokah itu adalah apa? Ziyadatul khair ba'dal khair. Jadi melakukan suatu kebaikan ya setelah dia melakukan kebaikan sebelumnya. Jadi kalau misalnya disebutkan di antara balasan bagi amalan kebaikan adalah amalan kebaikan yang ada setelahnya, ini merupakan indikator. Artinya setelah Ramadan terus ngapain gitu. Kalau yang tadi di Ramadan itu bisa kita baca sehari 2 atau 3 juz gitu. Lalu kemudian setelah Ramadan apa? Kalau di Ramadan kemudian ada sedekah, apakah setelah Ramadan ada sedekah apa enggak? Sebelum Ramadan ada puasa, apakah setelah Ramadan ada puasa enggak? Itu. Nanti kita akan teruji. Makanya kalau tidak kita latih ya, anak-anak kita termasuk yang masih kecil-kecil ini. Itu kalau umiknya atau ibunya sudah terbiasa latihan dulu waktu hamil itu puasa, insya Allah anak-anak ini ya walaupun masih TK itu bisa nyampe sehari. Sayangnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita ketika mendidik anak berpuasa itu salah cara. Ini yang saya perhatikan. Jadi kadang-kadang kalau bilang sama anak, nak besok puasa podang ya. Tahu puasa kepodang? Ada nggak sini istilah puasa kepodang? Nggak tahu ya? Puasa kepodang itu jam 8 boleh makan. Nanti dilanjut. Sampai duhur boleh makan. Itu namanya nggak puasa. Bohong itu. Ada namanya puasa beduk. Puasa asar itu. Itu nggak benar kalau menurut saya. Ya, yang benar adalah puasa itu dari apa? Fajar sampai maghrib. Adik besok puasa ya? Dari fajar sampai maghrib. Besok Umi bangunkan. Itu caranya. Walaupun belum balik Pak, ya namanya melatih. Ya kan, melatih itu kan yang benar. Masa melatih yang salah? Masalah nanti urusannya jam 10 guling-guling sakit perut terus disuruh batal, itu urusan lain. Namanya anak kecil belum balik kan belum ada kewajiban, gak ada masalah. Namanya melatih itu ya begitu. Ya. Atau nanti besoknya lagi coba lagi jam 2 guling-guling batal, nggak apa-apa. Besoknya lagi udah terus nyambung sampai maghrib. Apa bedanya ketika Rasulullah SAW juga perintahkan agar belajar sholat di umur 7 tahun? Ya maaf, kadang-kadang ibu hamil itu ya benar ada rukhsah betul bagi ibu hamil ini. Tapi ada juga tadi ya yang aleman, paham? Aleman enggak? Manja. Ya, saya hamil menyusui, enggak usah puasa. Kalau saya Bu, non sewu ya, dicoba dulu puasa. Kalau enggak kuat dibatalkan. Itu loh. Jangan manja. Nanti anaknya jadi manja betul. Enggak heran waktu kemudian anaknya besar disuruh puasa enggak mau. Ya kan? Karena apa? Tadi manja. Nah, kekuatan iman itu atau kekuatan dalam beramal itu sudah mulai dilatih. Itu akan berpengaruh bagi anak-anak kita. Ini diantaranya. Oleh karena itu barang siapa mengerjakan kebaikan kemudian melanjutkan dengan kebaikan yang lain, maka ini merupakan tanda atas terkabulnya amal yang pertama. Ya, makanya kalau bisa ini nuwun sewu ibu-ibu ya.
Jadi kalau misalnya jenengan puasa Ramadan, kemudian Syawal dilanjutkan dengan 6 hari puasa Syawal. Nanti kemudian apa namanya? Dilanjutkan dengan langsung mengganti, mengkodok. Kalau memang dia punya hutang, mengkodok puasa. Sehingga apa? Nanti kalau dalam bahasa saya, kalau di keluarga itu biasanya maksimal Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah itu harus sudah selesai. Itu. Sehingga nanti begitu masuk bulan Dzulhijjah ada puasa Arafah, pahalanya sudah ya kan sempurna karena kewajibannya sudah dijalankan. Kita tuh harus berpikir begitu. Jangan dibiarkan. Ini makanya para bapak punya tanggung jawab untuk bisa mengingatkan kepada istrinya. Lanjutkan puasa Syawal 6 hari. Kemudian apa namanya? Langsung mengqadha atau mengganti puasa Ramadan yang dia tidak kerjakan karena alasan-alasan tertentu. Ya terutama haid. Ini ibu-ibu jangan malas. Ini catat betul. Nanti jenengan akan merasakan bagaimana ya, bagaimana Ramadan itu nanti bisa dinikmati. Itu kalau kita ada kesungguhan. Kalau tidak ada, nggak ada. Ini. Demikian pula sebaliknya, jika seorang melakukan satu kebaikan lalu diikuti dengan amalan buruk, setelah Ramadan justru malah kebaikan-kebaikannya ditinggalkan dan keburukannya yang dominan, ya. Jadi kalau tadi disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, fujurnya itu yang dominan daripada takwa, maka ini merupakan tanda tertolaknya amal yang pertama. Maka kita bisa melihat sebenarnya ini tidak hanya berlaku untuk Ramadan. Kebaikan selalu menghasilkan kebaikan. Ya kan? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kan gitu kan? Indikatornya gitu. Ada orang misalnya ini, mau kemana Bapak? Saya mau pengajian. Misalnya begitu. Datanglah dia ke pengajian. Ini pernah kita alami di satu daerah. Saya kebetulan pas nginep di situ ada pengajian. Yo kiainya lucu sekali. Sangat lucu. Saya ikut pengajian tapi nggak sampai selesai. Jam 11 saya pulang bersama dengan teman-teman saya, terus kemudian tidur. Begitu subuh, kiai setempat nggak datang, nggak sholat subuh, jamaah maksudnya. Sampai saya disuruh jadi imam kan berarti kan nggak ada itu. Yang ada teman-teman saya sama saya toh. Loh, tadi malam kan ada kebaikan yang namanya pengajian. Lalu kenapa kok bisa sampai subuhnya terlambat gitu? Atau tidak jamaah? Jadi bisa menyimpulkan nggak? Kalau memang yang tadi malam itu dilakukan adalah satu kebaikan, harusnya akan muncul kebaikan. Ya minimal yang wajib-wajib tadilah. Kalau yang hebat lagi sebelumnya sudah bangun, ada sholat tahajud dan seterusnya. Ya kalaulah misalnya itu tidak lah. Ya minimal yang apa? Yang pokok dijaga. Orang ziarah kubur, baik enggak? Baik. Karena Rasulullah perintah, zurul kubur. Fa innaha tudzakirul maut. Untuk apa mengingat? Mati. Orang kalau ziarah kubur, pulang dari ziarah kubur, maka akhlaknya akan semakin baik. Kenapa? Karena diingat mati. Akhlaknya baik. Yang tadinya suka pemarah jadi lemah lembut. Yang tadinya pelit jadi dermawan. Itu harusnya. Tapi kalau ada orang ziarah kemana-mana, kemudian akhlaknya tidak berubah, apalagi yang pemarah semakin dia marah, berarti dia bukan ziarah kubur, tapi wisata. Kalau kita pertimbangannya dengan ilmu begitu Pak, nggak bisa dihapusi Pak. Ya Bu ya, nanti kalau ibu-ibu punya suami kok iktikaf, sepulang iktikaf kita lihat, berubah nggak perangainya? Kalau nggak berubah, berarti mungkin ada yang salah dalam iktikafnya, ya kan? Bisa jadi niatnya, bisa jadi amal-amal dalam iktikafnya. Kan ada orang iktikaf itu karena menghindari istrinya yang galak juga ada. Ya menghindari tagihan sales juga ada. Saya pernah dulu ada temen itu iktikaf itu karena menghindari sales. Ya awal-awal ya dia salah-salah begitu, dia mengakui saya memang salah Pak gitu, tapi akhir-akhir ini tahun-tahun berikutnya dia sudah bisa menata niatnya.
Ya kan kadang-kadang kan diawali dengan niat yang salah dulu untuk menjadi benar. Betul ya? Artinya kan kita beri kesempatan. Ini satu contoh. Kemudian Allah, saya akan sampaikan juga diantaranya adalah tentang hadis pendukung yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, Rasulullah SAW telah memberi khutbah kepada kami di akhir bulan Sya'ban. Kemudian beliau bersabda, wahai manusia, sungguh telah dekat kepadamu bulan yang agung dan penuh berkah. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang di dalamnya Allah jadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan melakukan amalan-amalan sunnah, maka pahalanya seperti orang melakukan amalan fardu di bulan lain. Dan barang siapa melakukan amalan fardu di dalamnya, maka pahala seperti orang yang melakukan 70 amalan fardu di bulan lainnya. Inilah bulan kesabaran. Jadi kalau tadi saya terangkan, lewati Ramadan, karena Ramadan adalah bulan kesabaran. Ya, nanti bisa kita perhatikan, bisa kita cek. Ya, jadi Ramadan sekali lagi sebagai indikator. Kalau misalnya nuwun sewu, kalau seorang suami dibikinkan teh itu, kira-kira kalau keliru garam, ada dua pilihan: diem diminum sampai habis, atau apa bahasa nih, melehnya ya, mempertanyakan, komplain. Pilih mana kira-kira suami? Pilih komplain. Kenapa pilih komplain? Kita tahu komplain itu akan menyebabkan konflik berikutnya. Benar nggak? Kalau misalnya si istri itu maaf lagi capek terus keliru garam, jenengan komplain, ini kan malah jadi masalah. Kalau pas capek dia bisa jawab, besok lagi kamu bikin sendiri. Aku nggak mau bikin. Udah sambil lempar piring tuh, pecah semua. Tapi kalau suami yang lewati Ramadan menghadapi posisi seperti ini, dia minum sampai habis, Pak. Nggak usah komplain, sudah maafkan saja. Nanti perlu dicek Bu ya, suami dibikinkan teh kasih garam. Coba tingkat kesabarannya setelah Ramadan gimana? Cek. Oh, penting, perlu. Oh, kalau tambah sabar, alhamdulillah. Begitu juga suami nanti bisa cek itu istrinya tambah sabar apa enggak. Ya. Inilah bulan kesabaran, yang mana kata Rasulullah pahala sabar adalah jannah. Inilah bulan kasih sayang. Ya, sayang kepada siapa saja, kepada anak, kepada istri, kepada suami. Makanya saya tadi bilang, kalau lewat bulan Ramadan, suami istri yang bertengkar kok tidak bisa akur, wah masya Allah, berarti rahmatnya Ramadan dia tidak dapatkan. Ya memang manusia ini diciptakan oleh Allah SWT, memang ada satu ilham fajir atau ilham fujur, yang di situ memang wataknya manusia itu selalu berselisih. Kalau tadi saya bilang mengapa suami itu memilih untuk mempertanyakan, itu memang wataknya begitu. Ya, kalau kita ingat di Quran surat berapa itu? Hud ya, 11 ayat 118-119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahimah rabbuka. Kalau Allah mau mempersatukan hati manusia, kalau kita mengambil dari satu sisi yang paling kecil, yaitu adalah suami istri, itu bisa. Kalau mau disatukan sakinah mawaddah warahmah itu bisa. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi mereka ini suami istri lebih cenderung ikhtilaf, lebih cenderung berselisih, ya lebih cenderung itu bertengkar, milihnya itu bertengkar. Ya, masakan kurang asin,
lebih milih bertengkarnya daripada diem. Itu suami. Ya. Ketika seorang istri dikasih duit, mintanya 50, dikasih 10. Itu milih bertengkarnya. Kok cuma 10, Mas? Daripada dia nerima. Padahal kata Nabi, khairun nisa allati idza ataita syakarat. Sebaik-baik wanita itu kalau diberi suami apapun berapapun dia bersyukur. Walaupun itu tidak disukai. Kalau misalnya seorang istri itu senangnya baju hijau dan tidak suka baju biru, lalu suami perintah pakai baju biru, tetap harus hadza min fadli rabbi, alhamdulillah. Tidak boleh protes. Sampean ki wis ngerti nek aku ora seneng biru, pokoknya biru barang. Misalnya itu bukan wanita yang baik. Wanita yang baik itu tetap kalau dipandang menyenangkan. Ono peran iki Mas. Nek ono yo pesen. Ora iso pesen. Sing ngerti mung bojone tok. Nek urung bojone atau belum bojone belum istrinya itu hanya kamuflase. Tapi yang sesungguhnya itu ketika dia sudah menjadi istrinya. Maka bisa kita lihat. Seorang istri yang baik mampu mengendalikan gejolak hatinya itu hanya untuk menyenangkan suaminya. Ya begitu juga suami terhadap istrinya. Sama. Ini bukan hanya istri kepada suami, tapi suami juga sama begitu. Ya, bagaimana memuliakan istrinya, karena memang sebaik-baik suami itu kan yang bisa memuliakan istrinya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku, kata Nabi. Ma akramun nisa illa karimun wala ahannahunna illa laimun. Tidaklah seorang suami ini mulia ya kecuali dia suka memuliakan istrinya. Dan tidaklah seorang suami disebut hina kecuali dia suka menghinakan istrinya. Namanya memuliakan itu kalau bahasa saya yang saya pahami adalah digawe penak gitu. Jadi istri itu dienakno. Ngerti dienakno? Dienakno pikirane, dienakno pokoknya disenengke gitu loh. Ya? Pokoknya gitu ya, paham ya? Dienakno. Jadi istri itu paling suka kalau nggak punya beban. Nggak tahu harga barang kalau perlu. Makanya nggak usah buka-buka Shopee, nanti banyak tahu harga. Ya, belanja itu yang belanja suami, sehingga yang tahu harga adalah suami. Istri tidak tahu harga. Gas naik, listrik naik, SPP naik, itu istri nggak tahu. Itu namanya memuliakan, ngentengke pikiran. Kesalahan seorang suami adalah, ini ada uang 2,5 juta, moso bodoh. Nah ini suami kurang tanggung jawab. Istri yang suruh mikir, coba bayangkan. Wanita itu dikasih oleh Allah cuma setengah akal. Suruh mikir, pikirannya laki-laki, nggak kuat. Makanya banyak wanita yang akhirnya kena kanker, ya kan? Miom, kanker payudara, ada ini, situ, itu karena begitu. Ya kalau kita mau memuliakan istri kita ya bebaskan dari pengetahuan-pengetahuan yang seharusnya dia tidak tahu. Kalau perlu istri itu tidak tahu kalau harga itu naik, harga mahal itu tidak perlu. Jadi dia santai. Ibu-ibu milih jenengan dikasih duit sama suami suruh belanja tapi pusing tahu harga, atau jenengan tidak dikasih uang tapi semua beres. Ayo. Tapi tidak dikasih uang loh ya. Loh kan yang belanja kan suami, yang ngasih nafkah makan kan suami. Kewajiban suami itu memberi nafkah apa? Makan. Makan apa beras? Makan bukan beras. Masa ada istri makan beras? Makan ini sudah jadi, makan tinggal makan, itu nafkah namanya. Uang
Apa bisa makan uang? Enggak. Makanya nanti Bu, kalau bisa kayak Mas, kamu yang belanja Mas. Wah, aku nggak bisa Dek, karena saya harus bekerja, berangkat pagi begini-begini. Ya sudah, berarti suruh orang untuk belanja. Maaf ini Bapak-bapak. Itu nafkahnya. Ya. Makanya cara memuliakannya ya seperti itu. Di antaranya salah satunya. Kemudian cawariwayakum, ini saya kasih contoh lagi. Hebatnya istri kita ini adalah sebenarnya istri itu kalau diperintah, Dek, ini saya sudah belanja, tolong masakkan, itu wajib dia memasak. Tapi kalau tidak diperintah, tidak wajib. Jadi kalau kemudian suami sudah belanja, kok diem aja, nggak perintah, terus dia kerja, kok belum mateng, nggak boleh marah, nggak perintah kok. Benar nggak? Makanya saya bilang hebatnya istri saya, hebatnya istri ini jenengan, hebatnya istri kita semua, nggak diperintah tapi dimasak. Dan yang saya heran, perbuatan-perbuatan yang baik seperti itu, para suami jarang berterima kasih kepada istrinya. Seneng ya, ibu seneng, merasa dibela. Matur nuwun ora, masya Allah. Bu ya jazakumullah wahai istriku, gitu ya. Coba saya mau tanya, jenengan kalau panggil istri apa? Sayang, sayang, ayang, bebek, ya. Kadang ada juga seorang suami itu kalau panggil istrinya itu gembrot, gendut. Astagfirullahaladzim. Itu tidak menghargai ciptaan Allah. Harusnya panggil yang bagus. Kalau dia toh misalnya maaf ini ya, maaf ini. Kalau ada seorang suami yang betul-betul dia memiliki bobot yang besar, kemudian dimintai pendapat suaminya, Mas, aku kok ketok lemu ya Mas. Ah, yang penting sehat. Karena orang gemuk itu ada manfaatnya. Bisa untuk bantalan juga kan. La haula wala quwata illa billah. Makanya ibu pun tidak usah minder. Kalau suami ini jenengan adalah orang yang jujur, yang baik, soleh, tidak akan protes dengan makhluknya Allah. Dia tetap akan mencintai makhluknya Allah. Hasil Ramadan itu sampai ke situ nantinya Bu. Makanya kemarin saya dapat pengaduan masalah anak, masalah suami istri. Saya harus ketemu sebelum Ramadan karena saya harus nyampaikan ini. Dahsyatnya Ramadan itu bisa nanti merubah rumah tangga yang tadinya berantakan menjadi bagus itu di Ramadan. Itu kesempatan yang luar biasa. Karena disebut inilah bulan kasih sayang. Bulan ketika rizki seorang mukmin ditambah. Rizki bukan hanya uang. Kadang kita itu berpikir dalam mindset kita namanya rezeki mesti duit. Makanya hampir rata-rata seminar magnet rezeki itu mesti yang dimaksud apa itu? Duit. Padahal rezeki itu tidak hanya duit. Patuhnya anak kepada orang tua adalah rezeki. Patuhnya istri kepada suami adalah rezeki. Tanggung jawabnya seorang suami kepada anak dan istrinya adalah rezeki. Itu bisa diminta di bulan Ramadan. Bisa diminta. Ya, kalau yang galak minta dilembutkan, termasuk anak. Jenengan punya masalah anak ini dimintakan dari awal Ramadan sampai terakhir. Dan jangan hanya yang bermasalah. Kalau jenengan punya anak 3, misalnya yang agak nakal 1 itu, jangan kemudian doakan cuma 1, 3-3-nya doakan semuanya. Karena apa? Ada satu kasus, ada orang itu punya anak 4, 1 bermasalah, nakal, yang dia fokus doakan cuma yang 1. Begitu yang 1 sembuh nakalnya, yang 3 jadi nakal. Makanya doakan semuanya. Ya, Robbi habli minas sholihin. Itu kita doakan. Barang siapa di bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, memberi buka kepada orang yang berpuasa. Memberi buka ini juga bagian daripada sedekah, juga bagian daripada kebaikan. Apa kata Rasulullah? Maka bisa menjadi ampunan bagi dosa-dosanya.
dan mendapat pahala yang sama tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang itu. Ini merupakan salah satu rahmatnya Allah yang diberikan di bulan Ramadan kepada kita. Kenapa? Kita puasa, puasanya sah, tapi bisa hanya dapat lapar dan dahaga. Karena apa? Melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahala. Riba, ya kan? Fitnah, macam-macam itu. Puasanya sah, tapi nggak dapat pahala, hanya dapat lapar dan dahaga. Tapi bisa di backup dengan cara apa? Memberi makan orang berpuasa. Mari kita perhatikan. Ternyata ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, para sahabat mengatakan begini, wahai Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa. Bahasa kitanya adalah, aku cukup isonggup berbuka untuk diri saya. Aku gak bisa memberikan kepada orang lain. Apa kata Nabi? Ditekankan lagi. Allah memberi pahala kepada orang yang memberi buka puasa meskipun dengan sebutir kurma, seteguk air atau seisap susu. Coba saya mau tanya, sebutir kurma harganya berapa? Kira-kira kalau kita beli 1 kilo berapa butir kurma? Lalu berikan setiap orang satu. Ini mosok gak mampu? 1 loh butir, ngasih 1 orang. Tapi kan termasuk kalimat sindiran. Mosok kebangetan kayak ini siji. Seteguk air, saya mau tanya. Kalau misalnya jenengan ada air minum itu yang gelas, itu isinya berapa teguk? Apa kira-kira kita ngasih orang itu, Mas, puasa enggak? Puasa. Ini saya kasih untuk buka ya, cuman seteguk. Enggak mungkin. Pertanyaan saya, itu 1 cup itu berapa harganya? 500. Jadi jawarimakullah, artinya apa? Usahakanlah kita memberi orang untuk buka puasa. Semua yang ada di sini usahakan memberi untuk orang berbuka puasa. Entah wujudnya apa terserah. Yang mampu nasi ya nasi, yang mampu air minum, yang mampu kurma ya kurma, begitu maksudnya. Kenapa? Karena ini menjadi sebab agar kita mendapatkan ampunan. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah dan bapak-bapak sekalian, bahwa kenapa kita ini termasuk orang yang tidak mampu memberi buka puasa bersama, karena uangnya habis untuk beli baju baru. Ibu-ibu itu udah 2 bulan 3 bulan yang lalu sudah beli bahan dulu Pak, masuk jahitan. Ini persoalannya. Padahal salah satu indikator takwa, ya, haqqo tuqatih itu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adalah al-qanaatu bil qalil. Qanaah walaupun sedikit. Qanaah kalau bahasa saya yang saya pahami diantaranya adalah trimo ing pantu. Kalau saya sudah nerimo dengan baju yang saya pakai, kenapa saya harus beli? Karena ini masih bisa dipakai. Saya waktu menyampaikan begini diprotes sama para orang yang jual baju. Wah, ini gara-gara ceramahnya Pak Ahmad ini penjual baju itu nggak ada yang beli. Oh, enggak bisa. Allah tidak akan mengurangi rizki ini sampean hanya karena orang bertakwa. Enggak akan. Wong orang bertakwa sama orang nggak bertakwa itu lebih banyak orang yang nggak bertakwa kok. Nanti yang beli bajunya sampai orang-orang yang nggak bertakwa itu, saya bilang. Guyonannya gitu, candaannya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Allah tetap akan ganti. Ya, jadi ini diantaranya. Barang siapa meringankan beban hamba sahaya di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dan membebaskan dari api neraka. Membebaskan hamba saya, membebaskan budak dari pekerjaan-pekerjaan yang berat, itu juga bagian daripada satu kebaikan yang bisa menyebabkan ampunan. Nah, kita nggak punya budak, yang punya adalah pekerja. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang punya apa? Toko, biasanya kan ada pekerja di situ. Nah, diringankan.
Berangkatnya yang tadinya jam 7, jam 8, udah kamu berangkatnya jam 9. Nanti pulangnya jam 3, misalnya begitu. Bayarannya masih utuh, wah hebat tuh. Tapi jangan lupa, kamu pulang, saya kasih keringanan, sampai di rumah, kamu baca Quran. Gak rugi ibu-ibu insya Allah. Ya, atau di shift. Terserahlah modelnya gimana, yang penting orang ini diringankan. Tidak seperti pada hari-hari biasa. Perbanyaklah untuk melakukan 4 hal pada bulan itu. 2 diantaranya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 lainnya adalah kamu pasti menginginkannya atau berhajat dengannya. 2 hal yang bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, yaitu bertauhid. Yang satunya adalah engkau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kita baca terus sampai nanti ya selesai Ramadan. Kita berharap dengan membaca itu nanti di malam Lailatul Qadar kita pas membaca permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan 2 hal yang kamu pasti berhajat kepadanya adalah engkau mohon jannah dan berlindung dari api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ini faedah-faedah kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Barang siapa memberi minum orang yang berpuasa, maka Allah akan memberi minum seteguk dari telagaku, di mana ia tidak akan haus sampai masuk jannah. Ya, ini dinisbatkan kepada hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hibban. Dan saya kira isinya adalah kebaikan-kebaikan yang bisa kita tiru, ya kan? Kita contoh, kita amalkan ketika nanti di bulan Ramadan. Kalau saya tadi bilang mengapa kita tidak mampu memberi buka puasa, karena uang kita ini sudah habis untuk membeli baju baru. Mbok dibiasakan kalau misalnya puasa Ramadan atau masuk Syawal itu tidak membeli baju, tidak membeli sarung baru. Kita biasakan memakai yang sudah ada. Agar apa? Kita bisa beramal lebih optimal dari uang itu. Coba kita perhatikan. Ada salah satu hadits, man tarokal libas tawaddu'an lillahi wa huwa yaqtiru alaihi ta'allahu yaumul qiyamah ala ru'usul khalaiq hatta yuhayyiru min ayyi hulalil imani sya'i yalbasuha. Barang siapa meninggalkan satu pakaian. Ini hikmahnya kalau kita nggak beli pakaian. Apalagi duit untuk beli pakaian itu untuk memberi buka puasa orang lain. Barang siapa meninggalkan satu pakaian karena merendahkan diri kepada Allah, tawaduk kepada Allah SWT. Padahal dia mampu berpakaian, dia mampu membeli, dia mampu ganti. Tapi dia tidak mau, kenapa? Karena tawaduknya kepada Allah. Maka Allah akan memanggilnya di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk untuk dipersilahkan memilih perhiasan iman yang ingin ia kenakan. Akan diganti di akhirat. Di dunianya dia menunda, bukan dia tidak mampu, dia mampu. Dia mampu menahan diri tidak membeli. Yang lain membeli dia tidak tertarik. Dia tahan keinginannya. Itu kalau sudah pada tingkatan ya tertentu di dalam sebuah kegiatan aktivitas dalam puasa seperti itu, Ramadan itu. Makanya mari kita perhatikan indikator-indikatornya di dalam apakah kita berhasil mendapati Ramadan itu. Kalau sering disampaikan la'allakum tattaqun ini apa hanya sebuah lip service atau hanya sekedar himbauan-himbauan saja gitu, tapi nggak ada perubahan. Kenapa demikian? Mari kita perhatikan. Ya, saya akan bacakan dulu ayatnya tentang masalah puasa di Quran surat 2 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar apa? Takwa.
Mari kita perhatikan apakah puasa yang kemarin itu menghasilkan takwa atau tidak. Kita lihat indikatornya. Yaitu ketika di situ disebutkan la'allakum tattaqun, takwa yang dimaksud itu adalah takwa seperti apa? Ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, maka adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar. Takwa yang benar seperti apa? Saya kutip dari Ali bin Abi Thalib. Ya, walaupun makna takwa itu banyak sekali. Di antaranya adalah menjalankan perintahnya Allah, ini sudah lazim, dan menjauhi larangan. Kemudian takwa juga disebutkan dalam satu kisah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ka'ab bin Ubay. Ya Ka'ab, kamu tahu nggak takwa itu apa? Beliau menjawab, pernahkah kamu berjalan di satu lorong yang di situ penuh dengan duri, apa yang kamu lakukan? Hati-hati, itulah takwa. Jadi hati-hati itu takwa. Maka setelah Ramadan itu sudah mulai hati-hati. Dalam hal apa? Dalam mencari nafkah, hati-hati. Cari saja yang halalan thayyiban. Dalam ngomong juga hati-hati, berkomentar hati-hati, makan hati-hati, semua hati-hati, nggak sembarangan, nggak losdol, ngomong sembarangan. Ya, makanya hasil dari puasa itu nanti kelihatan, sangat kelihatan. Hati-hati, ya, berhubungan dengan sesama, bermuamalah, hati-hati dia. Itu kalau hasil daripada takwa. Kemudian yang ketiga, itu seperti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jadi yang dimaksud dengan takwa yang benar adalah yang pertama adalah al-khauf ilal jalil, yaitu lebih takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, dia tidak akan berkhianat. Tidak akan berkhianat kepada istrinya, tidak akan berkhianat kepada suaminya, menjalankan amanah. Takut dalam keramaian maupun dalam kesendirian, ya. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau ada orang itu kok berselisih ya, suami istri di bulan Ramadan itu, sebelum Ramadan itu selesai, sudah Ramadan itu selesai masalah. Istrinya akan datangi suaminya, suaminya akan datangi, saling meminta maaf, udah gitu. Karena rahmat Allah diturunkan di situ. Itu yang pertama, al-khauf ilal jalil. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT, yaitu berusaha beramal dengan Al-Quran. Berusaha beramal dengan sunnah. Walaupun, maaf, tidak sempurna. Ya, karena kesempurnaan milik Allah dan kita mungkin juga akan sulit. Tapi Rasulullah SAW memberikan sebuah keringanan, syaddidu wa qaribu wa absiru. Jadi kalau kita mau amal itu persis seperti Nabi kalau bisa. Kalau nggak bisa, mendekati. Kalau nggak mendekati, kamu belum bisa mampu beramal seperti orang lain beramal, ya jangan kamu benci amalan itu. Kalau ada orang misalnya, maaf, mungkin dia tidak hafal Quran, mungkin dia tidak banyak hafal hadits, dia memakai jubah, dan dia mampu melakukan itu. Dan dia berniat untuk mengamalkan bagian daripada apa yang pernah diamalkan oleh para sahabat. Maka bagi orang yang hafal Quran juga tidak boleh meremehkan. Orang yang banyak menghafal hadis juga tidak boleh meremehkan. Itu cara mengamalkannya. Dia berusaha untuk mengamalkan. Kalau kamu belum mampu mengamalkan, kamu masih mampu pakai kaos dan pakai celana jeans, ya kamu nggak boleh membenci orang yang beramal dengan menggunakan jubahnya. Kalau kamu belum mampu beramal untuk berjilbab, ya kamu jangan mencela orang yang pakai cadar. Kan seperti itu. Ya kan? Wabsiru. Kamu bangga kalau ada sama muslim mampu mengamalkan. Kalau ada orang diberi oleh Allah SWT anugerah, bisa mampu memiliki istri lebih dari satu, ya sudah. Dan jangan membenci, jangan menolak. Ya udah, itu memang rezekinya dia. Bukan rezeki saya. Nggak usah dipaksakan. Tapi seneng. Kalau ada orang mencela, jenengan harus bela. Diam kamu.
Nggak boleh kamu menghina. Begitu harusnya. Itu bagian daripada syariat Allah. Paling itu karena nafsu. Itu urusan dia, bukan urusan kamu. Harusnya ibu-ibu begitu kalau ada orang mencela, walaupun jenengan tidak mengamalkan, nggak apa-apa. Itu harusnya begitu sikapnya. Kalau ada syariat Allah yang dihinakan, dia membela, walaupun dirinya tidak beramal. Karena masalah amal itu masalah kemampuan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dia berusaha untuk al-amalu bit tanzil. Masuk masjid kaki apa? Kanan, keluar kaki kiri. Coba nanti perhatikan jenengan keluar kaki kanan apa kiri. Ya, itu kalau tidak terbiasa nggak bisa. Masuk kamar mandi, nah gitu. Ya, jadi al-amalu bitanzil. Yang ketiga, al-qanaatu bil qalil. Qanaah walaupun sedikit. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Qanaah itu bahasa saya yang saya pahami, gampangnya itu ada pembahasan sendiri sebenarnya. Kalau qanaah bil qalil itu ada pembahasan sendiri. Ya, ada materi tersendiri. Tapi bahasa gampangnya adalah menerima apa yang datang dari Allah. Kalau saya sudah diberi oleh Allah baju ini dan masih bisa saya pakai, saya terima ya Allah, dan saya tidak akan beli lagi. Karena masih bisa dipakai. Jangan dikira baju-bajunya jenengan yang ada di lemari itu tidak akan dihisap. Dihisap itu, ditanya itu nanti besok sama Allah. Jangan dikira sarung, celana, semua yang dikumpulkan, yang dipakai tidak dihisap. Dihisap. Kalau mau saya tanya, pengen masuk surga cepat apa lama? Lah kok banyak yang dikumpul-kumpulkan bajunya? Ya, terus gimana Pak solusinya? Solusinya ibu-ibu, dicuci, disetrika, masukkan plastik yang rapi, walaupun bekas. Nanti kalau ada orang yang mau pakai, silahkan pakai. Diberikan kepada orang. Insya Allah lebih bermanfaat daripada disimpan. Mumpung belum kita mati loh ya. Ini kalau udah kadung mati nanti dihisap, ditanya kenapa nggak dipakai. Makanya saya bilang tadi jangan bela-beli itu masalahnya di situ. Saya pernah diprotes juga sama orang, kenapa beli baju kok nggak boleh? Ya bukannya nggak boleh, ya monggo sampean Pak tuku sing oke nggak apa-apa. Neng inget, sampean hisapnya lebih gede, hisapnya lebih banyak, ya kan? Itu. Anak juga dilatih. Kalau anak minta, Bu, kok saya belikan baju ini kan hari Idul Fitri, oh ibu aja nggak beli kok, ngirit kan? Nah, kecuali kalau sudah bolong-bolong gitu kan, sudah ketok auratnya itu monggo silakan dibelikan. Itu tanggung jawab suami. Kalau seorang istri sudah punya pakaian yang nutup aurat, kok kemudian kok minta dibelikan, itu tidak wajib dibelikan karena sudah ada. Ya, wajibnya kalau tidak menutup aurat itu wajib itu. Dan bahkan tidak dianggap dia telah memenuhi kewajiban membeli pakaian kalau dia tidak menutup aurat. Begitu, jadi ngirit Pak. Makanya kenapa kok kita kerja bolak-balik nggak cukup duitnya itu karena kita salah dalam hidup. Coba kalau cara hidup sampean seperti itu, insya Allah cukup, yakin. Infak itu nanti banyak itu. Ya, kenapa kita tidak infak? Ya karena itu tadi banyak membeli sesuatu yang tidak penting, tidak perlu. Nah, hasil dari Ramadan adalah takwa. Takwa yang benar memunculkan al-qanaatu bil qalil. Sudah ada tempe goreng, ya kan, sama nasi, ya udah nggak usah pengen sate. Sudah ada tempe makan aja. Itu dibiasakan hidup begitu. Nggak ada tempe, adanya nasi doang, nggak ada duit, keluar cari kemangi, udah kemangi sama nasi aja udah enak kok. Ngapa ini hidup sekali bikin susah? Ya, itu kalau para suami ini jenengan kayak gitu, hebat. Udah, para istri ini jenengan kayak gitu, duitnya akeh turai, tenang. Bukan karena tidak mampu membeli, sekali lagi, karena tawaduknya kepada Allah dan rasa bersyukurnya dia kepada Allah SWT. Yang ada adalah nikmat, nanti dia bisa berbuat baik karena kebaikan tadi kan. Baiknya dia tawaduk kepada Allah, kemudian dia bisa berinfak. Itu karena hidupnya barokah.
Yang keempat adalah al-istidadu liyaumir rahil. Jadi takwa yang benar itu hidupnya adalah untuk apa? Mempersiapkan satu perjalanan hidup yang panjang. Bahasa gampangnya, persiapan menuju setelah kematian. Kalau saya boleh tanya misalnya, nuwun sewu, kalau kita mati ya hari ini, kira-kira apa bekal dari kematian kita ini? Orang hampir tidak bisa jawab. Kalau kita perhatikan para ulama dulu, itu ada kitab namanya. Contohlah katakanlah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ada kitab. Begitu dibaca hadisnya, langsung pahalanya ngalir. Beliau sudah wafat, tetapi pahalanya mengalir. Bisa nggak kita seperti itu? Ada nggak kira-kira yang ketika kita tinggalkan, ada pahala yang mengalir? Apa kira-kira? Kita harus berpikir. Itu yang disebut dengan persiapan. Persiapan mati kita itu apa? Oh saya Pak, kalau bahasa saya apa ya, dulu mau bikin konten-konten gitu, kadang-kadang berpikir ngapain gitu, tapi tak pikir lagi, iya, kalau ulama bisa bikin kitab. Nah kalau saya bukan ulama, hanya bisa memberi nasihat. Nasihat itu sangat penting bagi kehidupan. Kalau orang mau cerai nggak jadi cerai gara-gara nasihat, wah itu pahalanya besar. Anak yang tidak taat ketika dinasihati kemudian jadi taat kepada orang tuanya, oh itu pahalanya besar. Kita bisa berinvestasi di situ, bukan hanya berhenti di situ. Orang ini nanti akan menasihati lagi orang lain terus begitu. Ya kenapa saya bikin channel itu, diantara salah satu alasannya itu, Pak. Saya berharap dari orang yang mungkin 1000 yang melihat konten saya, itu ada satu saja yang kemudian nasihatnya bermanfaat buat dia. Itu alasan diantaranya kenapa. Tadinya waduh gak mau sebenarnya, tapi saya pikir wah ini untuk sanggup mati buat apa, saya nggak buru duit kok. Lah ngopo ndak buru duit wis cukup. Nyatane nggak bayaran dari YouTube juga sudah nggak ada yang terlantar, kegiatan yo jalan, ya kan? Nggak ada masalah. Lalu kenapa kalau kita punya potensi kemudian tidak digunakan? Itu diantaranya. Wah lah saya nggak bisa Pak kalau ceramah terus bikin konten gitu. Ya sudah, kalau kamu nggak bisa ya kamu sebarkan. Kalau itu manfaat dan baik, kan kita bisa berperan dalam kebaikan Tuhan banyak sekali. Ibu-ibu ini kan punya peran yang begitu banyak, kebaikan di rumah itu kan banyak sekali. Coba bayangkan nuwun sewu ibu, ada satu hadis begini. Barang siapa yang mengatakan subhanallah walhamdulillah, bukan itu. Subhanallah wa bihamdi, maaf ya. Jadi ada satu hadis, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka tidak ada lanjutannya, hanya di situ aja. Kan ada yang subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim kan? Ini hanya subhanallah wa bihamdi, titik di situ. Maka Allah akan tanamkan sebatang pohon kurma di surga. Coba kalau setiap ibu-ibu ngiris bawang gitu, Bu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Itu maknanya dia sambil ngiris bawang sambil menanam pohon. Kenapa tidak kita lakukan? Lupa nenek kapan Pak? Yang kones mati. Setiap kita naik motor kemudian mengatakan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, artinya apa? Kita sedang menanam. Makanya jangan sepelekan, jangan remehkan ketika ada orang duduk sambil ngopi-ngopi, ternyata dia sedang membaca subhanallah bihamdi. Berarti dia sedang bercocok tanam. Makanya kalau sama orang-orang gunung, itu kalau misalnya pas apa? Nanam jagung, nanam apa, atau pas mencangkul, saya bilang, setiap satu cangkulan, jenengan baca subhanallah bihamdi, itu berarti jenengan sedang menanam dunia dan akhirat. Coba bayangkan. Begitu dahsyatnya kebaikan-kebaikan yang telah diberikan Allah yang begitu banyak sekali yang kita terabaikan.
Jadi yang keempat adalah al-istidadul yaumir rahim. Jangan keluarkan uang kalau tidak untuk sanggup mati. Jangan melangkah keluar dari rumah kalau tidak untuk sanggup mati. Kalau perlu lagi jangan bicara, jangan komentar kalau tidak untuk sanggup mati. Gitu aja sudah. Itu hasil dari takwa yang benar. Kemudian sampai jam berapa tadi? 11. Oh, 10 menit. Baik. Karena takwa itu akan mendudukkan pemiliknya menjadi orang yang mulia. Bisa jadi dia tidak mulia di mata manusia, tapi dia pasti mulia si Allah. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Dengan takwa kita akan dijauhkan dari kebuntuan masalah, diberi rizki oleh Allah dari arah yang tidak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau saya bilang tadi di bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bayarkan hutang saya, Allah. Bayarkan hutang saya. Tapi saya pesan jangan sekali-kali hutang lagi. Kalau sudah dibayarkan jangan hutang lagi. Ya, bayarkan hutang saya. Apakah bayar hutang harus pakai uang? Tidak. Saya pernah punya hutang sama orang 20 juta itu, bayar tidak pakai uang. Karena saya minta kepada Allah, ya Allah bayarkan hutang saya. Orang yang saya hutangi datang ke rumah, dia bilang lunas. Pakai uang? Tidak. Siapa yang menggerakkan hatinya? Makanya mintanya sama Allah, jangan minta sama manusia. Tolong Pak, dilunaski hutangku. Oh, coba pisan-pisan. Minta sama Allah, biar Allah gerakkan hutang dia. Hutang kita. Hatinya digerakkan. Itu dahsyatnya minta kepada Allah. Berarti kan jelas ya tadi ya. Ramadan itu bisa menyatukan orang yang suami istri yang ribut kan. Terus hutang lunas. Rizki bertambah. Yang nggak punya jodoh, belum punya jodoh, minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya jodoh ya Allah. Wanita solihah, bukan istri solihah, wanita solihah. Karena istri solihah itu istri orang. Kalau wanita solihah itu kan masih sendiri. Paham ya? Ini jangan salah, dongol loh sampai loh mas. Saya udah nikah loh. Oh ini bahaya, salah. Ya Allah berikan kepada saya istri solihah, bahaya ini. Ini istri orang, ini istri solihah ini. Ya, wanita solihah. Jangan salah doa loh, awas. Pak, saya pernah berdoa sama Allah gini, ya Allah buatkan saya rumah, dibuatkan betul. Sekarang saya berdoanya, ya Allah belikan rumah. Karena buat rumah itu ternyata butuh waktu yang lama dan melelahkan. Makanya pengennya dibelikan aja. Ya, nah dibelikan kan begitu beli langsung bisa masuk Pak. Tapi kalau buat kan lama. Betul itu, dikabulkan betul. Ya. Kemudian dengan takwa kita akan dijauhkan dari kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan dimudahkan urusannya. Makanya kalau setelah Ramadan kok urusannya semakin ruwet, berarti Ramadannya tidak diisi dengan kebaikan. Indikatornya gampang. Gampang sekali. Kemudian orang beriman dan bertakwa akan diberi oleh Allah kehidupan yang diberkahi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Makanya kalau keberkahan tidak ada dalam rumah tangga kita, rahmat tidak ada dalam rumah tangga kita, berarti yang memang harus didandani, diperbaiki adalah takwanya. Dan momen Ramadan adalah salah satu momen, sekali lagi, yang ini bukan bulan biasa. Wattaqullaha yu'allimukumullah, diberi ilmu, diberi paham, gampang paham. Itu kalau orang bertakwa. Kemudian walibasut taqwa dzalika khair. Allah berikan pakaian takwa itu sebagai pakaian yang baik. Karena takwa akan mendidik dirinya itu adalah memiliki akhlakul karimah. Itu ujung daripada
hasil Ramadan. Makanya cawani wa yakum, marilah kita berfastabiqul khairat. Belum tentu saya nerangkan ini lebih baik dari antum semuanya. Bisa jadi antum lebih baik. Makanya saya hanya bisa memberikan satu tips-tips agar apa? Agar kita berfastabiqul khairat, nanti kita akan saling bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Baik, sampai di sini dulu insyaallah. Mungkin saya tutup dulu dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Taufiq wa hidayah minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah infak itu ya memang sebenarnya kewajiban bagi semua ya orang muslim, mukmin. Karena jelas wa anfiqu mimma razaqnakum, ya kan? Infakkanlah dari apa yang telah Allah berikan rizki, sebagian daripada rizki yang telah diberikan kepadamu. Maka ketika seseorang itu infak, sekali lagi tidak akan mengurangi makan kita, enggak akan. Infak itu tidak akan mengurangi jatah untuk membayar SPP anak kita, enggak akan. Ya, makanya apa? Ini dibutuhkan namanya keyakinan. Peningkatan keyakinan, dan biasanya keyakinan itu akan meningkat ketika dibuktikan. Sekali lagi Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya itu diperintah dan perintahnya itu mengandung kedoliman, tidak mungkin. Allah perintah kita infak itu bukan untuk mendolimi kita, justru itu bagian daripada keadilan Allah SWT kepada kita. Nah ini diantaranya. Jadi ini untuk semua saja ya kaum muslimin. Itu namanya infak itu adalah salah satu cara kita untuk membersihkan harta kita. Saya kira banyaklah, misal kita sebagai karyawan melakukan satu kesalahan, kita diberi maaf ya, kita diberi fasilitas negara misalnya, yaitu motor. Lalu motor itu sebenarnya untuk tugas tapi digunakan untuk pribadi, ya kan? Ini kan kotoran-kotoran sebenarnya yang tidak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Maka hasilnya itu bisa dengan cara dibersihkan dengan cara infak. Lah terus bagaimana Pak kalau kewajiban itu tidak dijalankan, dosa-dosa itu? Ya kalau sudah dibawa mati ya menjadi dosa. Makanya apa? Taubat. Salah satu yang bisa mengeklirkan masalah ini adalah taubat. Ya, dan dipupuk keyakinannya. Saya berharap bagi bapak-bapak, ibu-ibu kalau khawatir karena infak itu nanti akan mengurangi jumlah makan atau keperluan kita, saya sangat berharap untuk banyak mengaji atau banyak mencari ilmu kaitannya bab tentang masalah keyakinan, bagaimana dahsyatnya berinfak. Saya kira itu insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Janji Allah itu adalah innallaha yukhliful mi'ad. Sesungguhnya janji Allah itu pasti terjadi, tidak akan diselisihi. Kalau tidak sesuai dengan janji, berarti yang diperbaiki adalah diri kita, takwa kita ini, satu dari sisi niat. Contoh misalnya ya, ini hampir sama, tapi contoh yang paling mudah misalnya contoh adalah sholat duha atau baca surat Waqiah. Hampir kalau ditanya buat apa ini, ben rezeki ini lancar, hampir seperti itu. Artinya apa? Sudah disorientasi. Yang seharusnya lillah, dia amalut akhirah bi amalil yuridu dunya bi amalil akhirah. Dia menghendaki dunia dengan amalan akhirat. Nah ini kesalahannya, disorientasi. Yang harusnya lillah menjadi ghairullah kan gitu kan, tidak karena Allah tapi untuk mencari kelancaran dalam rezekinya. Padahal kalau dia bacakan saja otomatis, kalau saya infak 1 itu wes otomatis dibalas 10, nggak usah diharap-harap. Ya Allah balaslah 10 kali, nggak usah, itu sudah otomatis, itu sistem. Kalau orang jihad dapat ghanimah itu sudah pasti, nggak usah terus kemudian saya mau berjihad dapat ghanimah, nggak usah. Wes otomatis, paham ya? Nah itu bisa jadi di situ kesalahannya. Maka yang perlu dipelajari adalah ikhlas. Makanya dalam salah satu riwayat itu disebutkan, saya punya ada satu hadis cukup bagus sekali, yang jenengan juga perlu paham, dan ini ada di buku
Minhajul Hayat. Artinya begini, konsentrasilah kamu beribadah kepada Allah, kepadaku maksudnya, itu hadis qudsi. Nanti aku akan kayakan dadamu, dibikin cukup, dan aku tutup kefakiran. Kalau kamu tidak melakukan itu, artinya tidak konsentrasi, maka aku akan berikan tanganmu sibuk kerja, sibuk nyari dunia, dan tidak akan aku tutup kefakiranmu. Lah, konsentrasi itu apa? Saya memahami konsentrasi itu adalah khusyuk, ikhlas, fokus, lillah. Artinya apa? Kenapa kok orang, misalnya orang sudah dalam sebuah komunitas jamaah, lalu kemudian kok hidupnya tertate-tate, ya karena nggak konsentrasi dalam perjuangannya. Ya apa saja, di mana saja. Seperti itu. Jadi sama dalam puasa Ramadan gitu. Kalau dia tidak konsentrasi menghadapi Ramadan ini dalam ibadahnya, lalu kemudian tidak menghasilkan takwa, ya janji-janji Allah tidak akan terrealisasi. Itu kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, tentang masalah tadi, saya baru paham. Nah, disinilah bukti bahwa masalah paham itu adalah Allah. Contoh ini ya, ada satu hadis saya baca tahun 92. Rufi'atul aqlam wa jafatis suf. Pena diangkat, lembaran telah kering. Itu sudah saya baca, sudah saya hafalkan. Tapi pahamnya tahun 2012. 20 tahun kemudian. Makanya apa? Orang minta paham itu, Rabbi zidni ilman warzuqni faham. Paham itu dari Allah. Kenapa Allah kasih paham? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kenapa dipahamkan oleh Allah? Karena dia pilih oleh baik. Oleh Allah. Kenapa dia dipilih baik oleh Allah? Karena dia pengen jadi orang baik. Karena dia pengen paham. Nah, maka syarat-syarat paham dijalankan. Lah, kita nggak paham waktu itu, termasuk itu. Lah, kalau itu paham itu karena kalau yang tadi ya belenggu setan itu ya saya merasakan, oh ternyata betul kalau di Ramadan kenapa mudah baca Quran, setelah lepas Ramadan kok susah. Oh, ini setannya sudah dilepas, gitu kesimpulan saya. Kalau yang tadi Rufi'atul aqlam wa jafatis suf itu kaitannya dengan ada seorang waktu itu adalah namanya orang matlub lah. Orang matlub itu kan di mana-mana gambarnya. Orang matlub mau bikin SIM, coba bayangkan. Orang matlub mau bikin SIM, udah diingetin, apa itu matlub kok bikin SIM gimana? Bikin paspor tuh gimana? Dia jawaban dengan hadis tadi. Rufi'atul aqlam wa jafatis suf. Kalau Allah sudah takdirkan saya harus kena. Apa yang terjadi? Ya difoto, lolos, nggak ada masalah, nggak ada yang tahu. Padahal gambarnya nempel di sebelahnya. Artinya apa? Memang kalau Allah memang betul-betul takdirkan dia tidak akan kelihatan, ya nggak akan kelihatan. Itu keyakinan masalahnya. Ya, itu diantara contohnya. Itu baru saya paham 20 tahun, kemudian gara-gara cerita itu. Baik, ini ada pertanyaan. Semua yang kita miliki akan Allah hisab. Apakah hanya berlaku bagi barang pakaian yang kita kumpulkan sebagai koleksi? Ya, bagaimana dengan yang dipakai ya? Apakah termasuk? Lalu bagaimana dengan buku? Ya sama. Ya, semua yang kita miliki itu akan dihisab. Sepatu, ya baju, tadi saya kasih contoh cuman baju. Termasuk motor, termasuk sepeda. Apa saja yang kita punya semua akan dihisab tanpa lolos sedikit pun. Lah kalau yang kita pakai berarti masih manfaat. Kalau kita sudah masih dipakai, bermanfaat, ya dihisab kita masih bisa jawab. Tapi kalau yang tidak dipakai, jawabnya apa? Gak bisa kan? Nah, daripada gak bisa jawab, ditanya di dunia saja kita nggak bisa jawab, ya lebih baik sebelum ditanya sama malaikat, ya kan, yang menakutkan, ya lebih baik udahlah saya sedekahkan, selesai, nggak ada pertanyaan. Itu contoh aja, ya termasuk sepatu, sandal. Lah makanya kalau bisa ada komunitas ibu-ibu, buka aja itu nanti hijab-hijab itu dikumpulkan, nanti kalau ada orang perlu suruh ambil pakai, ya. Jadi rumah hijab kalau di sana ada namanya rumah hijab. Itu bagi ibu-ibu yang punya baju-baju syar'i dikumpulkan. Kalau memang untuk yang bencana juga boleh. Tadi caranya apa? Dicuci,
Kemudian sewaktu-waktu diperlukan disalurkan. Syukur kalau disalurkan tempat pondok-pondok pesantren putri, kalau bagi ibu-ibu. Kalau bagi bapak-bapak ya putra. Ini contoh ya. Nih makanya termasuk buku Pak. Ya. Buku, makanya buku itu ya kalau bisa dimanfaatkan betul, artinya dibaca. Kalau sudah selesai dibaca kan sudah, ya kan? Setelah itu disimpan. Nah terus niatnya untuk apa? Ya kita berharap keturunan kita nanti akan membaca, kan gitu. Masalah nanti faktanya dibaca apa enggak ya, enggak ada urusan. Kita enggak tahu. Apalagi sekarang buku kalah dengan HP. Artinya buku-buku itu sudah banyak yang elektronik, gitu. Ya. Baik, saya kira ini ya, insya Allah. Jadi semua dihisab itu semua, ya semuanya. Makanya kita meminimalisir, usahakan diminimalisir. Yang bermanfaat saja yang kita gunakan. Wallahu a'lam bishawab. Namanya buka puasa itu adalah yang dia makan di saat dia berbuka, atau yang dia minum di saat dia berbuka. Ketika ada orang sudah berniat, lalu kemudian orang itu tidak, nah itu lain lagi persoalannya. Tapi niatnya sudah nyampe. Maka Yahya bin Abi Katsir mengatakan niat itu lebih bisa menyampaikan kepada tujuan daripada amal. Jadi niatnya sudah nyampe, amalnya belum nyampe, atau bahkan nggak nyampe. Ini dibuktikan dengan tentang ada seorang yang membunuh, ya kan, 99 terus akhirnya jadi 100, belum sampai pada tempatnya karena dia sudah niat bertobat, Allah tetap mengampuni. Ini perkataan Yahya bin Abi Katsir itu cukup ya menjadi bekal bagi kita sebagai modal bahwa niat itu, niat yang baik atau niat yang benar itu lebih bisa menyampaikan daripada amal. Jadi seperti itu Pak, ya. Jadi tidak usah khawatir ini dimakan apa enggak. Itu nanti kan niatnya kita sudah ingin memberi buka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, termasuk kepada istri dan anak. Ya, termasuk kepada istri dan anak. Karena itu kewajiban dari seorang suami. Tapi bisa nggak kita ngasih sama orang lain? Oh bisa juga. Itu dalam rangka untuk memperluas kebaikan. Kita tidak tahu kebaikan yang mana yang bisa mengundang ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah nafkah yang kepada istri, atau kepada anak, atau kepada orang lain. Semakin kita banyak buka peluang kebaikan yang kita lakukan, maknanya berarti semakin kita banyak membuka peluang untuk mendapatkan ampunan dan ridhonya. Itu Pak, insya Allah. Wallahu a'lam. Kalimatnya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi munculnya ada sifat kebaikan itu harus ada kesadaran. Jenengan punya anak ini nakal, suruh sholat susah misalnya. Oh jenengan ding, orang lain aja ding. Maaf. Misalnya ada orang punya anak gitu kan, itu suruh sholat susah. Kewajiban saya sebagai orang tua atau bagian orang tuanya kepada anak-anaknya mengingatkan saja, nak sholat itu udah cukup. Kenapa? Karena kita nggak bisa merubah. Yang bisa merubah adalah Allah, dan Allah akan merubah kalau dianya mau berubah. Berarti usaha kita adalah bagaimana mengingatkan dan sampai kepada dia muncul kesadaran. Kalau tadi disebutkan sama Bapak itu, kenapa kok kita tuh infaknya itu misalnya susah? Karena nggak ada kesadaran. Kenapa kalau tadi disebutkan kok saya kok Ramadan tidak bisa menikmati? Ya karena belum ada kesadaran bahwa Ramadan itu dahsyat. Ramadan itu ada satu bulan yang memang tidak sama dengan yang lain. Ini yang harus kita tingkatkan tuh di situ. Ya kalau nanti kita itu muncul kesadaran, baru Allah akan merubah. Makanya ada disebutkan, kalau saya menggunakan bahasanya Ustadz Syafiq, bukan Syafiq, satunya lagi Khalid, ya Ustadz Khalid Basalam. Itu beliau menyampaikan tentang takdir, itu kan ada takdir ikhtiar dan takdir mutlak. Jadi kalau takdir mutlak tidak bisa dirubah. Mati itu takdir mutlak, tidak bisa dirubah, orang tetap mati. Tapi matinya seperti apa? Nah, itu namanya ikhtiar. Dia mau husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena dua pilihan. Ikhtiar itu di situ.
Dia laki-laki, walaupun dengan doa malam Lailatul Qadar nggak bisa berubah jadi wanita, nggak bisa, karena itu mutlak. Gitu kan? Tapi kalau tadinya dia belum menikah, lalu dia berdoa di malam Lailatul Qadar, kemudian bulan Syawal ta'aruf, bulan Dzulqa'dah menikah, itu takdirnya berubah. Yang tadinya sendirian jadi berpasangan. Nah, perbuatan-perbuatan baik sama saja seperti itu. Dan buruk itu. Kalau dia ada keinginan untuk perbuatan baik dari perbuatan buruk, ya perbuatan baik, insya Allah kalau ada keinginan berubah, dia akan berubah. Kapan waktunya nggak ngerti. Terus kemudian, kenapa saya juga pernah sampaikan bahwa kita harus husnudzon, maaf ya, kepada kebaikan orang kafir. Kita punya tetangga, kebetulan orang kafir ini baik itu suka bantu orang, nyantuni orang, dan seterusnya. Saya berharap kebaikan ini akan menjadi jalan hidayahnya dia. Makanya kalau anak kita barangkali ya, kok kemudian ada satu kesusahan kita itu mendapati dinasehati agak susah dan seterusnya, kita berharap kebaikan dia kan pasti punya kebaikan tuh. Kan gitu kan? Misalnya gini, Dek, tolong disapukan ya yang depan, dia langsung berangkat. Itu kebaikan dia. Kita berharap kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan kebaikannya dia ini itu bisa merubah keburukannya menjadi kebaikan. Itu satu contoh. Maka keburukan itu bisa berubah menjadi kebaikan ketika kita punya kesadaran ingin berubah. Kalau tidak, nggak bisa. Maka yang kita dorong untuk anak kita, suami kita, istri kita yang selalu berbuat buruk itu, didorong kesadarannya agar berubah. Nah itu ya, kalau sudah ada perubahan, insya Allah nanti Allah akan kasih, pasti itu. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.